Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Wapres Gibran Rakabuming Raka didemo oleh Rizal Fadilah ya, Rizal Fadilah CS begitu menuntut pemakzulan ya dan kemudian adili Jokowi. Nah, beberapa kali sih sebenarnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini ya dituntut untuk pemakzulan. Ya, mulai dari Purnawirawan TNI yang mengirimkan surat ke DPR untuk pemakzulan Gibran. Apa yang harus dihukum? Yang pertama, Jokowi. Saya, kalau Bapak Ibu menyimak channel saya sudah mengumumkan Jokowi. Termul nih yang sekarang kita yang ngancam-ngancam bubarin, tangkap dia. Ya, teman-teman Laskar, kita nggak pernah takut dengan antek-antek PKI. Jokowi, kami tahu Anda putusan PKI. Mak bapak lu gua tahu, tapi memang menyebut kamu PKI, membuat alasan saya di penjara 4 tahun penjara. Bowo bersama Anies, harapan untuk Indonesia Raya. Dan sekarang ada demo menuntut pemakzulan Gibran di Solo. Tambah keren ini. Ya, tambah keren. Nampaknya masyarakat ya sudah mau bersuara begitu kan. Nih, salah satu demo tuntutan pemakzulan Gibran di Solo, ya menurut Rizal Fadilah, Gibran cacat konstitusi dan usianya di mark up. Jadi bagaimana pencalonan Gibran pada waktu itu begitu? Banyak yang mengatakan ada nepotisme, ada yang mengatakan sana sini begitu. Tidak cukup umur ya di mark up begitu. Karena dengan adanya undang-undang terbaru dari MK ya. Saya melihat bahwa demo-demo seperti ini juga tidak hanya dilakukan oleh Rizal Fadilah JS begitu. Juga banyak ya beberapa bulan yang lalu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini didesak begitu untuk mundur, didesak untuk pemakzulan ya. Bahkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI kirim lagi surat ke DPR, MPR dan DPD. Hasilnya nihil. Hasilnya tidak dibicarakan begitu. Walaupun kabarnya ya sudah diterima oleh DPR dan sebagainya. Artinya apa? Artinya ada kekuatan Jokowi begitu kan. Ada kekuatan Jokowi di balik ini semua. Makanya Prabowo ini dianggap punya hutang budi kepada Jokowi begitu. Karena Prabowo sudah menjadi seorang presiden, terpilih menjadi seorang presiden. Bahwa Jokowi hanya menguasai Solo ini diawalin dari KPU Solo pada waktu dia menjadi wali kota. Jadi persyaratan mendaftar ke KPU itu cukup fotokopi dan dilegalisir. Jadi kalian pernah jadi anggota DPRD, DPR. Hutang-hutang itu tidak dibayar sendiri. Ini loh. Kenalkan saya seorang rakyat jelata. Tapi kan masalah politik, masalah hak rakyat, masalah semuanya itu kan bukan masalah hutang budi, tapi bagaimana suara rakyat yang harus kita dengarkan. Nah, inilah yang kemudian kalau menurut saya pribadi begitu kan ya. Kalau Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini dianggap sebagai cacat hukum, maka kemudian ya yang seharusnya didemo di situ adalah Mahkamah Konstitusi. Seharusnya kan didemo seperti itu begitu. Nah, setahun pemerintahan Prabowo Gibran ini desakan agar Gibran segera dimaksulkan dari kursi Wakil Presiden ya sebelum berhenti. Dia di Solo begitu kan ya, sejumlah orang menggelar aksi demonstrasi ya pada 28 Oktober 2025 yang menuntut agar Gibran dilengserkan dan Jokowi begitu diadili. Dan itulah tuntutan masyarakat begitu. Ada yang juga berkomentar, wah ini sangat setuju sekali. Ada yang mengatakan seperti itu begitu. Tapi relawan Jokowi hari ini, relawan Gibran hari ini, loyalitasnya sangat tinggi kepada Gibran. Nampaknya kalau ada orang yang menyentuh Gibran, ya itulah lawannya. Ini kan negara demokrasi enaknya kan seperti itu begitu kan. Artinya mengkritik siapapun boleh-boleh aja begitu. Jadi saya melihat bahwa sampai hari ini ya walaupun sudah banyak yang mendemo Gibran, ya menuntut Gibran dilengserkan, tapi Gibran tidak pernah goyah sedikit pun. Kenapa? Karena ada orang kurus di balik ini semua yang kuat begitu. Coba kita amatilah. Kalau ada orang yang demo besar-besaran ya soal pemakzulan soal ini, pasti rata-rata Jokowi dan Prabowo ini bertemu. Biasanya begitu kan ya. Biasanya. Tapi bagi kami sah-sah aja melihat soal itu begitu. Kenapa?
Karena negara demokrasi bertemu dengan siapapun menjalin konsolidasi, ya saya kira silaturahmi politik saya kira nggak ada masalah begitu. Tapi perlu diingat, kenapa Gibran ini banyak di demo? Karena waktu pencalonan ya seolah-olah umurnya begitu kan ya sudah bisa untuk menjadi calon wakil presiden. Padahal di situ ada apa namanya? Ada batas umur begitu. Dan orang yang menggugat itu ya sekarang nggak tahu kemana begitu. Orang yang menggugat di situ nggak tahu kemana begitu. Makanya inilah penting sekali bahwa kalau ada biasanya kan ada Roy Suryo CS biasanya begitu kan ya, tapi kok sekarang ini kok nggak ada apa begitu kan ya. Bahwa permintaan pemerintah Presiden Prabowo Subianto ya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah 1 tahun perjalanannya, keduanya dilantik ya pada 20 Oktober 2024. Namun ya desakan agar Gibran segera dimakzulkan dari kursi Wakil Presiden ya belum ya berhenti sampai saat ini. Nah, terbaru ada sejumlah orang yang menggelar aksi demonstrasi ya di depan Gedung Umat Islam ya GUI yang terletak di Kecamatan ya Serengan, Kota Solo ya, dan kemudian menuntut agar Gibran dilengsarkan dan ayahnya mantan Presiden Joko Widodo ya diadili di situ. Banyak yang kemudian sejak Jokowi memimpin banyak sudah lantang ingin mengadili Jokowi begitu. Tapi walaupun namanya disebut seperti kasus Tom Lembong, namanya disebut dalam kasus Hasto, tapi seorang Jokowi ya aman-aman aja di situ begitu, tidak pernah diperiksa, tidak pernah dipanggil. Itulah kekuatan Jokowi. Itulah kekuatan Jokowi. Mengapa? Ya mungkin salah satunya adalah menjadi mantan presiden pasti tahu begitu kan. Nah, dengan aksi demonstrasi ini, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis TPUA begitu Rizal Fadilah CS yang menyebutkan bahwa proses pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden di pemilihan presiden ya di Pilpres 2024 ini dianggap cacat konstitusi. Nah, jelang pencalonan usia Gibran waktu itu adalah 36 tahun ya, masih berada di bawah syarat batas usia minimal yaitu 40 tahun dalam sesuai undang-undang ya nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan pemilu ya untuk calon presiden dan wakil presiden. Akan tetapi ternyata masih ya bisa maju setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan ya nomor 90 ya yang memungkinkan calon di bawah usia 40 tahun untuk maju dengan syarat sedang atau pernah menjabat ya sebagai kepala daerah terpilih melalui pemilu. Nah, karena ini syaratnya dirubah begitu ya masuk dalam kategori pernah menjabat ya kepala daerah, dan disitulah Gibran bisa begitu. Dan disitulah Gibran bisa. Akhirnya apa yang terjadi? Diputuskan karena ada Anwar Osman di dalamnya. Ya, si paman Gibran. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Bisa. Mengapa tidak bisa? Ya, ini mau bagaimana lagi begitu kan? Ya, mau bagaimana lagi kalau sudah ada orang dalamnya kan enak. Ya, coba baca ini. Nih. Putusan tersebut yang menimbulkan kontroversi lantaran dia dianggap sebagai karpet merah ya bagi Gibran untuk maju di Pilpres 2024. Hingga akhirnya Koalisi Indonesia Maju resmi mengumumkan pasangan Prabowo ya Gibran pada 22 Oktober 2023. Bayangkan bagaimana tidak sakit hati PDIP pada waktu itu. PDIP ini sangat sakit hati begitu. Kenapa? Karena PDIP waktu itu mengusung Ganjar dengan Profesor Mahfud MD yang dianggap menjadi cikal bakal melanjutkan apa yang dilakukan oleh seorang Jokowi. Coba bayangkan kalau Jokowi mereka dan anak-anak dan keluarganya ya tidak mengkhianati PDIP, saya kira ini akan menang Ganjar dan Profesor Mahfud MD. Prabowo ya nggak tahu apa kalah atau menang begitu kan. Tapi setidaknya ini akan imbang. Nah, ini pasti ada putaran kedua. Kalau putaran kedua jelas pendukung Anies Baswedan ya mungkin apakah dukung Prabowo atau dukung ya Ganjar pada waktu itu begitu. Akhirnya kalah semua, Prabowo menang telak begitu kan. Nah, inilah yang kemudian dianggap bahwa Prabowo ini punya hutang budi terhadap politik yang kemudian dilakukan di Pilpres 2024.
Nah, bagaimana kan? PDIP semakin marah, PDIP semakin mengkritik Jokowi, mengkritik Gibran begitu kan. Awalnya Gibran biasa-biasa aja mengatakan tetap patuh kepada ketua umum. Tapi apa? Dikibulin. Ternyata Hasto sudah mulai mengungkapkan detik-detik akhir, pada akhirnya ya mau tidak mau kader PDIP marah begitu kan. Ya, kader PDIP pada waktu itu marah. Marahnya luar biasa, Bos, ya, tidak tanggung-tanggung. Pecat ya Jokowi, pecat Gibran, pecat Bobi begitu kan. Ya, semuanya dipecat. Padahal ya, nampaknya seorang mantan Presiden Jokowi ini nampaknya kalau kita lihat hari ini ya tidak tahu berterima kasih bagaimana dibesarkan menjadi wali kota Solo, dibesarkan menjadi gubernur DKI Jakarta, dibesarkan menjadi presiden 2 periode begitu kan. Nah, inilah yang kemudian inilah politik. Demokrasi ya seperti itu. Yang penting ada kepentingan besar, ya, yang penting ada kepentingan besar, ya, tidak melihat kanan kiri siapa yang mengangkat. Relawan-relawannya banyak yang kecewa begitu kan ya. Orang yang kecewa ya, terutama terafiliasi kepada partai PDIP, ini kecewa berat sampai sekarang. Pecah kongsi, Bos. Ada loyalis Jokowi begitu kan ya, ada Joman, ada Projo ikut Jokowi. Ya, yang lain Denis Regar ya, terus kemudian dengan CS-CS-nya mereka ya tetap ya bersama dengan PDIP. Kritik habis-habisan sekarang. Sana sini kritik, sana sini, seru ternyata. Seru ternyata begitu kan. Ini ada yang mengatakan juga ya, Gibran adalah figur cacat. Ya, cacat konstitusi jelas ya, di markup usianya. Wih, ngeri ya. Menurutnya, ya, riwayat pendidikan suami Selvi Ananda itu bermasalah di mana ijazahnya dianggap palsu. Nih muncul lagi narasi-narasi itu begitu. Kemudian yang mendesak agar Jokowi diadili dan Gibran dimasukkan lantaran polemik ijazah dan sejumlah kontroversi yang melingkupi begitu kan bapak dan anak tersebut. Ayo kita bergerak ya, mendesak secara konstitusi. Saya kira dengan adanya demo-demo seperti ini apakah punya dampak begitu kan ya? Apakah punya dampak? Dan inilah isi suratnya begitu. Ya, dari Purnawirawan yang mengirimkan surat. Jadi saya kira ini pandangan bahwa oke lah sebagai masyarakat umum begitu kan ya ingin menuntut itu, tapi kita lihat saja KPK juga seharusnya didemo begitu kan. Maaf, MK seharusnya didemo begitu, minta pertanggungjawaban ya. Tapi kalau tidak seperti itu ya mana bisa. Mana bisa, kenapa? Karena yang kita lihat hari ini adalah demo di depan apapun begitu, kalau tidak bersuara di depan Mahkamah Konstitusi bisa. Coba sekarang ini bantah lagi begitu, laporkan lagi begitu kan, gugat lagi maksudnya. Ya gugat lagi di situ barangkali bisa. Ya kalau sudah putusan 90 itu tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun begitu. Karena Mahkamah Konstitusi ini ada jelas dengan putusan 90 itu tadi. Saya kira nggak tahu lagi begitu kan ya ke depan apakah ini bisa sosok dari wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ini bisa menjadi calon presiden atau wakil presiden di tahun 2029, tergantung masyarakat. Kalau memilih dia ya silakan, kalau tidak ya tidak. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hot dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.